Ini saya paling berkesan karena saya masih junior. Emang zaman dulu dibilang bonus nggak ada. Jadi ibu dapat apa dari SEA Games? Medali itu dijualnya 1992 kalau nggak salah atau 93. Beratnya sekitar 6,5 kilogram. Uangnya 350.000. Perempuan kelahiran Jakarta, Salemba Tengah. Sukses prestasinya dari mulai kejurnas junior sampai dengan Asian School Games. Waduh, tapi kok medalinya sempat dijual. Selamat siang salam olahraga, saya Danang Sundoro. Tadi saya coba sedikit improve terkait sosok ataupun narasumber di podcast Pro 3 Siniar kali ini. Di edisi Ramadan, buat Anda yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita lancar dan mendapatkan kemenangan di hari yang fitri nanti. Di kesempatan yang berbagi ini ada sedikit catatan dari narasumber kita. Suksesnya terdahulu itu belum tentu bisa memetik sedikit kecupan manis di akhirnya. Maksudnya gimana ya? Kalau bahasa sederhananya mungkin abis manis pah dibuang. Jadi ada zaman kejayaannya pada saat dulu dari berbagai event, dari mulai single event yakni olahraga atletik. Nah itu kodenya. Seorang perempuan sukses pada eranya, lahir di Jakarta, kenal namanya Bob Hasan, tahu dong almarhum yang hanya memakai celana pendek. Beliau sudah mengenal sosok beliau. Dan please welcome Ibu Hapsani. Bu Hapsani, salam olahraga. Jaya. Salam olahraga sehat selalu untuk Ibu. Bu Hapsani, kondisi puasa masih tetap fit? Insya Allah. Insya Allah. Tapi di depan kita ada air minum ini Bu. Seakan-akan kayaknya menggoda kita. Boleh lah, gak ada masalah. Emang kebiasaan podcast Pro 3 Siniar selalu diberikan air minum. Nanti kita buka pada saat sudah beduk. Bu Hapsani. Bu Hapsani adalah sosok wanita yang tangguh. Wanita kelahiran Jakarta yang sudah kenal Bob Hasan. Dengan segudang materi yang ada tapi juga segudang pengalaman dan ilmu yang sudah ditolehkan oleh Bob Hasan kepada semua anak didiknya. Iya. Sebelum ngomongin tentang almarhum Bu, Ibu adalah salah satu anak didiknya yang sudah sukses. Bu Hapsani kayak dulunya kayak apa sih Bu? Bisa diceritakan? Apa bercita-cita pengen seorang atlet gitu? Enggak ada. Cuman karena saya dimulai atletik itu dari SD. SD. Di mana Bu SD-nya? Di SD-nya di SD Rawamangun Pagi. Dulu okay. Di Rawamangun Pagi. SD. Di situ saya ikut maraton antar sekolah. Ya. Saya juara dari situ, langsung saya berangkat kejuaraan se-DKI. Ya. Nah, dari situ terus saya latihan. Itu pun belum jadi atlet sprint. Oke. Saya atlet maraton. Pelatih saya dulu Leliana Chandra Wijaya. Klub saya FMM. Bukan. UMS. Tahun berapa tuh Bu? Tahun 97-an deh. Pokoknya SD. SD ya? Saya udah lari. Ibu lahir 6. Jakarta 25 Juni 1961. Nah dari SD saya belum tuh, lahir itu Bu. Dari SD tuh kelas 6 jarak jauh ikut. Pas kelas 2 SMP Negeri 74 saya ikut Asian School di Singapura. Di Singapura. 79 ya, seingat saya waktu itu ya. 79-an. Selanjutnya Asian School. Nah mulai dari situ saya latihan pagi sore terus. Saya ikut deh sampai SMA, mulain terus tes se-DKI. Akhirnya saya ikut
untuk kualifikasi PON. Ya. Nah, dari PON itu saya nggak tahu bahwa itu tes untuk SEA Games. Oh. Nah, dari situ terus saya nggak pernah di rumah. SEA Games kala itu SEA Games ke-9. SEA Games ke-9. Iya. Ke-9. Berarti kalau saya coba melihat data yang ada, Manila kalau nggak salah waktu itu ya. Oke. Terus dilanjut Bu, gimana? Iya, ke Manila. Orang tua mendukung? Orang tua insya Allah dua-duanya mendukung. Tapi dia nggak tahu tuh anaknya kemana. Atau barangkali dia menang kalah dia nggak pernah tanya. Karena bapak saya asli Betawi. Kan Betawi itu apa itu namanya tuh? Apa ya kalau yang dibilang anak Betawi ketinggalan zaman. Katanya. Tapi saya terbang tuh ke Filipina. Oh ya, Asian School. Iya, Asian School di Singapura. Terus diikutin SEA Games tahun 1981 ya, pada saat itu ya Bu ya. Bu, ada cerita yang menarik sedikit saja sebelum nanti kita coba ulas. Bapak Ibu siapa tadi Bu? Orang tua? Namanya Muhammad Soleh. Muhammad Soleh. Iya. Ibu? Ibu saya Salma. Iya. Wah, beritahu beliau di sana pastinya bangga melihat sosok putrinya. Anak keberapa Ibu? Saya kakak 4, adik 4 di tengah-tengah. Anak ke 5. Anak ke-5. Iya. Wah, banyak juga ya Bu ya? Iya. Kalau ada 11. Oke. Bu, masih ngomongin tentang profil. Saya coba nanti mengulik bagaimana Asian School dan juga SEA Games yang pasti. Apa yang menarik lagi Bu di era remaja Ibu? SD, SMP sudah mengenal lintasan, bahasanya seperti itu. Remaja sampai akhirnya dewasa seperti ini, apa yang menarik dari sosok Ibu? Gimana ya? Dibilang menarik, ya saya suka olahraga benar. Tapi saya enggak pernah kumpul sama teman-teman atau kumpul main, tidak ada waktu. Karena saya sekolah latihan. Itu. Sekolah, ya. Pulang sekolah ya latihan. Latihan di Senayan. Sudah di Madia itu? Stadion belum. Madia? Oh belum, di mana Bu? Masih di Gelora Bung Karno. Gelora Bung Karno iya dulu. Oke. Di situ saya. Sehari bisa berapa kali Bu? Kalau kita sehari 3 kali. Sehari Sehari sih pagi, sore karena pagi sekolah kan. Sore aja. Cuman 3 kali seminggu. Seminggu 3 kali. Kadang Senin, Rabu nggak Jumat, Sabtu, 3 hari lah. Gitu. Puas Bu dengan masa kecilnya sampai dengan remaja yang tadi Bu katakan nggak pernah nongkrong gitu? Iya. Nggak takut dibilang kuper gitu Bu? Enggak, karena saya gimana ya? Saya suka sama atlet gitu melari dulu. Okay. Saya sempat dijulukin Tarsan. Ya, karena saya oleh siapa? Ada pelatih dari Papua. Iya. Tuh Tarsan lari. Jadi kalau dulu dikasih nomor berapa aja, saya turun. Dikasih 100, 200 400 3 kilo, 5 kilo Nah dulu saya gitu. Usia kira-kira berapa tuh Bu? Masih 20-an. Wah kuat ya Bu ya? Iya. Tuh, saya jogging di lapangan balap sepeda. Yang mana nih? Velodrome. Velodrome-nya Romangun. Itu saya muter itu sampai 25 keliling. Sampai orang yang ngelihat, "Neng," katanya, "tuh baju udah basah." Tapi saya diam terus. Soalnya saya mesti kalau turun di kejuaraan, walaupun hanya perak, emas, perunggu, saya harus bawa pulang. Itu medali. Itu. Di era masa kecil sampai remaja, Ibu sudah dapatkan medali? Iya, dari kelas 6 SD. Kelas 6 SD? Iya. Terus. Ini ada catatan, guys. Profil maupun prestasi dari mulai 1977
Ini emas 4 kali 100 meter Kejurnas Junior di Jakarta. 1980 perak 100 meter Kejurnas Senior. 1981 perak 100 meter PON. Oh, udah mengenal PON ya Bu ya? Kedua saya. Wah, luar biasa. Nah, itu tes untuk ke Filipina. Jadi kita nggak mikirin bonus-bonus. Yang penting gue berangkat ke Filipina. Oke. Selepas yang satu ini saya ingin nanti sedikit mengulik bonusnya dulu. Itu segede apa sih? Bersama Ibu Hapsari. Inilah tamu kita, Bu Hapsari. Asli Betawi. Hapsani tuh saya disalahin. Saya sengaja nyalain supaya ibu ini berarti pendengarnya masih kuat. Luar biasa loh di usianya beliau yang 62 tahun. 62 tahun. Kalau saya bilang senja saya kurang ajar enggak, Bu? Enggak. Lahir Jakarta 25 Juni 1961, Salemba Tengah, cabang olahraga atletik. Hapsani atlet lari estafet 4 kali 100 meter. Ia adalah mantan atlet yang memiliki kesuksesan boleh disebutnya era 80-an ya Bu ya? Boleh. Lintingan ibu siapa Bu? Saya Emma Tahapari, Heni Mas Paitela, Rosa Erari, terus Fodi Sondak. Itu ini juga tim estafet kita. Oh, tim estafet. Iya. Masih Bu? Masih silaturahmi maksud saya Bu. Kan masih silaturahmi kan Bu. Masih. Perak SEA Games 1981, peraih perunggu SEA Games 1983. Bu, ini di depan kita nih banyak sekali Bu. Coba Ibu tampilkan apa saja dan ceritakan kepada saya dan juga para pecinta podcast dimanapun berada Bu. Ini ada logo Singapura. Mana Bu? Yang mana? Terserah Ibu. Itu. Ini dulu Bu. 12 tahun SEA Games. 28 Mei sampai dengan Juni. 6 Juni 83. Mana nih kameranya nih? Nah. Tuh. Kalau ini pas defilenya. Nah, ini defile dari ini. Ini saya, iya. Oh. Defile dari ini. 4 kali 100 meter relay. Iya. Terus apalagi Bu? Oh, ini. Kalau ini foto-foto masih asli. Asli. Hitam putih. Iya. Kalau apa, Bu? ini Singabir di Bangkok. Nah, ini teman saya, ini dari Papua. Eki Vina Rumayau. Ini dari Jawa Timur, Fodi Sondak. Nah, ini saya Hapsani. Ini dari Jawa Timur. Kak siapa nih ya? Agak lupa nih saya nih. Nah, agak lupa nih yang ini nih. Pelari 400, 800 kalau Ibu mana? Ini saya. Oh, jauh, Bos. Jauh. Jauh penampilannya. Iya. Agak kinclong ya Bu jidatnya. Iya. Kalau orang kini bilang katanya agak jenong ya. Kurang ajar gua hari ini nih bener nih mana narasumber nih. Wah, keren-keren Bu. Tapi beliau-beliau ini apa kabar? Nah, itu. Kalau Kak Eki karena jauh ya jarang ini ketemu. Jadi nggak pernah tahu, nggak pernah. Oh. Ya. Terus apa lagi Bu? Ini di mana nih Bu? Ini Bangkok. Oh, ini di Bangkok. Ini di mana nih? Kalau nggak salah Malaysia. Oh, saya Malaysia. ketiga, posisi ketiga. Tanah merah Bro. Gue pikir di Tanah Lebak Merah. Bulus ini. Iya. Terus mana lagi Bu? Penghargaan yang Bu dari sekian banyak ini Bu. Ini Pak Bapak. Presiden Soeharto almarhum. Ini waktu kita izin untuk ke Filipina. Kan dulu kalau atlet mau berangkat ke negara luar ke istana. Diundang ke istana. Sampai sekarang juga masih. Insya Allah. Masih Bu ya. Dan ini SEA Games Filipina 81 ya. Karena Ibu kan kalau nggak salah ada Singapura juga ya. Ada. Saya coba sambil memperlihatkan foto ini.
Kok jadi batuk ya, mentang-mentang puasa ini kayak begini nih. Ada beberapa catatan internasional yang sudah diraih. 1979 perunggu 100 meter, lalu Asian School itu pada saat itu di Singapura. 1981 di perunggu yang diraih 4 kali 100 meter SEA Games yang ke-11 ya Bu ya. Iya. Di Manila. 1981 juga ini perunggu 100 meter Asia Tenggara Bangkok. Lalu 1982 perunggu ini 100 meter Asia Tenggara di Malaysia, dan 1983 perak 4 kali 100 meter SEA Games ke-12 waktu itu Singapura. Bu, bangga Bu? Bangga. Iya, karena bisa membawa negara. Walaupun saya tadi menggarisbawahi kalimat Ibu, target saya adalah meraih medali dari sejak kecil. Entah itu perak, perunggu maupun emas. Tapi event luar negerinya emasnya kemana Bu? Gimana? Persaingannya seperti apa sih maksud saya pada saat itu? Berat sekali. Kebetulan musuh berat saya sih memang dari daerah saya sendiri. Maksudnya dari Indonesia. Heni Mas Petela. Cuman alhamdulillah dia agak beruntung. Waktu mau SEA Games dia itu dibawa latihan ke Jerman. Sedangkan saya di rumah di Indonesia gitu. Tapi berangkat kalau nggak salah Heni sama Foni Sondak berangkat ke Jerman. Itu saya latihan di Indonesia. Cuman saya bagaimana saya bisa ngalahin salah satu di antara dua itu. Nah, saya latihan. Pokoknya saya latihan pagi sore sampai saya minta petunjuk dengan mantan atlet zaman dulu. Siapa tuh Bu? Om Sarengat. Muhammad Sarengat. Namanya familiar. Jujur saya belum pernah ketemu. Muhammad Sarengat. Dia saya tanya, Om, saya nggak berangkat ke Jerman, tapi saya mau kalahin salah satu di antara mereka yang dikirim 2 orang itu. Gampang Sani. Pagi Sani latihan, habis latihan kan Sani sekolah. Siang hari kan orang-orang nggak latihan. Sani turun ke lapangan. Apa Om yang Sani harus kerjakan? Nah, saya itu ikutin dia. Dia bilang lari 400 meter sampai finish Scott jam. Scott jam 4 kali. 4 kali. Jadi lari Scott jam, lari Scott jam selama 4 kali. Itu setiap hari saya lakukan. Nah, begitu lagi rame-rame mau tes SEA Games, pon lah. Di situ saya tunjukin, coba. Alhamdulillah, saya bisa ngalahin Foni Sondak. Pertama Heni Mas Petela, 2 saya, baru Foni Sondak. Di situ saya puas sekali bisa ngalahin orang yang dilatih di Jerman. Gitu. Ini 4 kali 100 meter relay Malaysia. Juara ketiga. Ada nama-nama. Oh iya betul, Indonesia. Ini Indonesia. Jadi 4 kali 100 meter relay ini yang pada saat itu meraihnya adalah Malaysia juara pertama, Filipina juara kedua, dan Indonesia. Indonesia pada saat itu yang tampil Foni Sondak, Heni Mas Petela, Judi Karmani dan juga Hapsani. Ini eventnya apa Bu? SEA Games Bu? SEA Games. Oh iya, SEA Games nih, Manila. 6 Desember sampai dengan 15 Desember 1981. Iya. Ini apa nih Bu? Nah, ini cewek-cewek zaman dulu nih Bu. Kayak gini Bro. Ini saya paling berkesan karena saya masih junior. Ini kelas junior ya Bu ya? Iya. Tapi kelasnya Pekan Olahraga Nasional guys. Ya lumayan lah, kelasnya asik lah. Junior. Hapsani, yang mana Bu? Yang ini ya Bu ya? Iya, saya. Yang ini Hapsani. Pelari pertama. Selalu pelari pertama. 100, 400 selalu saya pegang stok. Pelari pertama. Susahnya pelari pertama itu apa Bu? Tantangannya Bu? Tantangannya
Ya pokoknya kalau kita tidak bisa nomor 1 lari dari yang lain, dimarahin sama senior 3. Jadi Selalu saya jadi mesti tumpuan ya, Bu, mati-matian. Mesti mati-matian. Jadi ditaruh pelari pertama. Jadi udah bersedia siap tinggalin. Saya paling takut sama Kak Carolina. Takut ditinggalin lari. Oke. Karena dia udah level dunia. Ya, Caroline Saptiani Suwondo, KM Matahapari. Oke, medali emas 4 kali 100 meter, 4 kali 400 meter di PON ke-12. Bu, dari sekian banyak prestasi yang sudah Ibu kumpulkan, dari mulai sejak dini, level kejuaraan nasional junior, senior, naik lagi level menjadi pekan olahraga nasional, naik lagi menjadi kelas Asian School Games, termasuk SEA Games. Iya. Sudah puas, Bu? Gimana ya? Dibilang puas ya udah sampai situ sih. Kalau enggak sih sebetulnya saya pengen sampai dunia gitu. Kenapa? Apa yang membuat keinginan ataupun cita-cita Ibu tidak tercapai? Dari itu juga kan juga dulu ya dibilang bukan jatuh-jatuhan gitu. Kadang kan dari DKI aja yang berangkat, musinya si DKI kuat, nggak tahu ada yang dari daerah lain, nggak deh ini aja gitu. Jadi saling ini deh nggak bisa nggak usah dia ini aja yang ini gitu. Pilih kasih juga. Gitu. Saya nggak mau ngomong biar Ibu yang ngomong maksud saya. Jadi sikut-sikutan pada zaman dulu pun sudah ada. Iya. Tapi kalau ngomongin bonus, Bu, Ibu udah ngoleksi berapa juta rupiah? Kalau bonus, boleh dong Bu tahu. Emang zaman dulu dibilang bonus nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Jadi itu aja. Yang penting bisa berangkat, diajak. Kalau kita nggak mikirin, wah gue dapat bonus sekarang nih, gue mau mati-matian. Enggak, biarin gue mati-matian. Yang penting gue berangkat ke sana. Jujur loh Bu, ini puasa loh Bu. Iya, kalau sekarang lain. Kalau sekarang gini, bonusnya berapa duit? Nanya. Emang ada ya Bu? Ada. Atlet kita? Ada juga yang itu. Kalau mau gimana gitu, kalau gede. Kalau katanya orang tuh, bayar piro. Gitu. Wani bayar piro. Wani bayar piro kali. Sekarang yang dicari bonus. Tapi maksud dulu nggak ada Bu? Nggak ada. Kalau Kejurnas? Kejurnas nggak ada bonus? Hanya uang saku. Berapa Bu? Uang saku paling gede dulu saya dapat 500.000. 500.000? Iya. Gede nggak ya? Dulu. Gede nggak ya? Ya soalnya kita nggak mikirin gituan sih. Oke. Nggak mikirin itu. Naik level lagi, PON dapat medali. Dapat hadiah? Nggak ada. Ibu mewakili DKI kan? Iya. Pada saat itu nggak dapat apa-apa Bu? Nggak ada. Rumah? Sampai sekarang enggak. Oke. Naik level lagi, kelas SEA Games. Dapat penghargaan dari pemerintah pada kala itu? Kala itu sih dapat. Apa tuh? Ada yang dapat rumah. Ada yang dapat bonus uang aja. Ya kan dibilang kalau yang dapat rumah, kalau itu emas. Kalau perak perunggu, kalau kata kita jangan diharap dapat rumah. Jadi Ibu dapat apa dari SEA Games? Dari SEA Games ya itu dong, cuman uang saku aja. Berapa Bu? Lupa waktu itu, nggak hampir sejutaan, nggak ada. Orang nggak ada sih. Asian School Games pun Ibu dapat penghargaan? Enggak, cuman itu aja udah, yang penting ikut gitu doang. Kita juga nggak ada sih tuntut, gue mesti kan kayak sekarang kali bisa beli HP apa. Nggak ada. Oke, selepas yang satu ini kita pengen mengetahui bagaimana kondisi saat ini sosok sprinter yang jaya pada masanya. Sprinter kan Bu, Ibu maunya dipanggil sprinter kan tadi? Iya, sprinter. Selepas yang satu ini. Masih barengan Ibu Hapsani,
seorang sprinter yang hebat pada zamannya, tapi saya kurang tahu kondisi saat ini di era digital, di era zamannya gadget seperti ini, apakah masih bisa terlayani dengan baik? Ya bahasa sederhananya, makannya gampang apa enggak sih, Bu? Ya. Dulu boleh dikatakan enak apa tidak, Bu, pada saat berprestasi seperti ini zaman Ibu? Kalau prestasi ajaran ini masih enak deh, kan Gimana? saya belum nikah. Oh, Ibu belum nikah. Jadi Ibu nikah 1987. 1987. Suami? 9. Iya, suami saya maksudnya? Seorang atlet kah, pelatih kah? Oh, suami saya pertama dia orang Medan. Oke. Tapi Melayunya. Dia dari Medan, dia ikut kejuaraan gulat. Oke. Gulat. Begitu gulat, terus ke Jakarta, dia hijrah di Jakarta, dia ikut sepak takraw. Sepak takraw. Pelatih juga, pemain juga. Dia tuh dulu. Setelah Ibu berkeluarga, ada cerita yang berbedakah pada zaman saat itu? Ada. Apa tuh, Bu? Adanya agak narik napas, guys. Abis gimana ya? Kagak bisa ngomongnya. Gimana, Bu? Sempat saya nggak tahu apa-apa. Tahu-tahu kebetulan suami saya itu emang belum punya kerjaan. Jadi dia ikut jual-jual apa tuh barang-barang bekas di Jatinegara. Barang bekas. Saya juga nggak tahu bahwa medali saya semuanya dijual. Saya nggak tahu. Kenapa, Bu? Untuk makan. Untuk makan. Habis mau minta kemana lagi? Hanya dari situ. Saya nggak, walaupun saya susah, saya nggak akan minta amor. Kalau tuh orang nggak ngasih saya nggak mau. Kalau zaman dulu saya mau minta sama Pak Hasan juga bisa, sama tapi saya nggak mau. Ibu, saya potong dulu. Kalau Ibu agak sedih, bukan maksud kami pecinta Pro3 Sinar membuat beliau sedih, tapi ini menjadi cerita yang nantinya saya sebagai anak muda dan di luar sana bisa mengambil hikmahnya, Bu. Boleh kami mendengarkan cerita Ibu, Bu? Boleh. Silakan, Bu. Nah itu, kalau saya mau minta, yang lain atlet bisa minta. Mama sampai apa tuh pesuruh di sana di kantor bilang, Ibu, hanya Ibu orang DKI yang nggak pernah minta sama Bapak. Gitu. Saya bilang saya nggak mau. Sekarang Ibu minta walaupun sedikit, disuruh begitu sama pesuruh-pesuruh di kantor dia. Minta sama siapa, Bu? Sama Bapak. Pak Hasan. Pak Bob Hasan. Bapak Hasan. Haji Muhammad Hasan. Almarhum ya? Iya. Semoga Allah memberikan lapangan surga untuk beliau, Pak Bob Hasan ya, Bu ya? Iya. Coba Wikan, saya minta tolong. Mungkin teman-teman di Pro3 Senior minta tisunya dulu sebentar. Terima kasih. Ibu sambil mengelap air mata boleh, Bu? Bisa dilanjutkan ceritanya. Ya, Pak Bob Hasan itu kan sebenarnya sosok yang sangat diidolakan. Iya. Artinya dengan kondisi Ibu, saya coba balikan ke kondisi Ibu yang saat ini. Pak Bob Hasan itu kan adalah sempat diangkat sebagai Bapak Atletik Indonesia pada saat itu. Iya. Karena cintanya beliau dengan atletik ya pada saat itu. Tapi kenapa Ibu nggak mau meminta-minta, ngomong kasarnya seperti itu, Bu? Saya nggak mau. Saya takut gimana ya. Pokoknya saya nggak akan minta kalau dia nggak kasih. Padahal dia sayang sama saya. Kadang-kadang nih kalau saya tugas gitu, ngapain kamu? Saya tugas, Pak. Sebagai apa? Saya sebagai ini, Pak, apa tuh keabsahan data atlet. Kamu harus jujur, kata dia. Oh iya, Pak, gitu. Nah kan kalau orang-orang tuh pulang kadang-kadang, Pak, ongkos apa gimana? Kalau saya nggak mau, kalau dia nggak kasih, dia pun kalau nggak diminta nggak akan dia kasih.
Oke. Balik ke medali tadi Bu. Dijual itu berapa yang dikumpulkan beratnya, sampai berapa pula uang yang diterima oleh sang suami? Karena kan yang menjual suaminya Bu ya. Medali itu dijualnya 1992 kurang kalau nggak salah, atau 93 gitu. Yeah. Beratnya sekitar 6,5 kilogram. 6,5. Uangnya 350.000. 350.000. Iya, 350.000. Di tahun itu ya Bu? Iya. Untuk apa Ibu belanjakan pada saat itu? Hanya satu itu untuk makan sehari-hari. Habis gimana kalau nggak ada yang dijual-jual? Kan saya bilang saya nggak mau minta kalau nggak dikasih. Apa yang Ibu dapatkan dari 350.000 itu? Paling kita bisa, ya gimana ya mau bilang. Kita pernah juga nggak ada uang, hanya kebeli Indomie. Oke. Tahu Indomie? Ya. Itu satu Indomie itu, saya kan ya anak ada 2, saya sama suami berempat lah. Okay. Indomie itu satu saya ancurin, saya kasih air yang banyak dulu. Saya kasih air yang banyak, terus kita makan berempat. Anak saya tanya, Mama kok nangis? Terus saya bilang, enggak, Mama enggak nangis. Ini pedas nak, dia bilang gitu. Padahal sakit hati saya. Habis gimana? Kita makan cuman adanya itu. Ya udah kita diam aja. Terasa sedikit dosa. Enggak bisa ngasih enak sama anak-anak. Anak-anak usia berapa Bu? Pada saat Waktu itu masih kecil-kecil, masih yang satu kelas 1 SD, yang satu kelas 6, sampai beda 7 tahun dia. Itu. Di situ saya, aduh. Bukankah suami adalah atlet juga, tapi dia karena dia pendatang, kan dia pendatang dari daerah kan Sumatera ke Jakarta. Iya. Jadi nggak ada kerjaan, nggak ada. Sampai sekarang juga suami udah nggak kerja. Kita seadanya di rumah. Sampai sekarang bicara. Ya kalau kita makan, kebetulannya anak-anak udah pada pisah ya. Nah udah saya besar maksudnya. Iya, tapi kan dia baru berumah tangga. Kita mau minta pun nggak enak. Udah gitu kan yang kerja lakinya bukan dia. Kan nggak enak minta. Nah terus udah gitu kita gimana ya makan mah? Ya terserah. Pagi seterus serang. Pagi saya tahu nasi putih digoreng tanpa minyak. Disangrai namanya. Pagi saya makan itu. Malam saya makan itu. Itu aja. Yang lain sih masa saya mau teriak-teriak. Enggak, saya diam aja. Saya sabarin suami saya. Saya bilang sabar. Kita nggak tahu besok ada rezeki. Saya gitu. Kalau mau tahu sampai sekarang. Sampai sekarang Ibu? Ya. Kalau mau tahu juga. Saya kesini. Untuk kesini saya minjem uang sama tetangga. Sama tetangga. Saya bilang insya Allah. Kalau saya dapat rezeki nanti saya ganti. Itu sampai sekarang. Apalagi mau ngadepin bulan puasa. Ya makanya pecinta siniar, Pro 3 Siniar dan pecinta podcast dimanapun berada, tujuan kita menghadirkan Bu Hapsari yang jelas adalah Bu Hapsani adalah sosok yang tangguh. Silakan diartikan secara umum. Beliau adalah sukses pada zamannya, sukses juga sebenarnya dalam tanda kutip menjaga keutuhan rumah tangga dan juga survive di eranya saat ini. Tidak maksud untuk memblow up tentang kesedihan, tetapi sekali lagi kita mencari memetik satu hikmah dari cerita Ibu sendiri gitu loh Bu. Jadi Ibu datang ke sini ke Pro 3 Siniar, terima kasih dengan kondisi Ibu minjam uang. Iya betul.
Saya terus terang aja. Makasih Bu. Iya. Kalau saya coba mau nangis tapi saya nggak berani, saya nggak bisa. Keluarga Ibu saat ini kalau bisa digambarkan seperti apa Bu? Rumah tangga Sederhananya, saya, iya. rumah tangga. Iya. Tapi kalau dilihat suami saya, dilihat saya kalau keluar orang nggak sangka kita susah deh gitu. Nggak asal kalau suami saya jalan selalu sama pakai celana pendek. Bos mau kemana? Dia juga kadang-kadang ya Allah mah gua kagak punya apa-apa dipanggil bos. Gak apa-apa, kita aminin saja. Semoga ada malaikat lewat mengamini kalimat itu dan tidak ada yang tahu namanya hidup ini seperti apa. Insya Allah. Ibu sehari-hari pemasukannya dari mana? Kadang ya anak, terus kadang-kadang ponakan datang. Nita, alhamdulillah. Kan nggak jauh rumah ponakan. Sayur. Nita, alhamdulillah. Ya kadang dia kasih, baru saya makan sayur. Kalau enggak. Kadang-kadang ya saya diem, tinggal beras, tinggal sedikit, gimana gitu ya. Saya diem aja. Ya insya Allah suka ada juga ponakan juga ada yang jauh. Tuh nih beras, alhamdulillah. Bantuin teman-teman apa saudara masak-masak ya pulang dikasih sembako. Itu aja. Pokoknya saya mau bantu apa kalau saya minta enggak gitu. Ntar juga orang bilang kok minta mulu barangkali jadi saya takut minta. Oke. Menyesal Bu dengan kondisi saat ini? Oh enggak. Kan Allah Maha Kuasa. Biar kita lagi begini ini insya Allah kalau kata kita Allah lagi nguji kita. Kita cukup sabar aja. Nggak mungkin Allah kasih kita cobaan yang berat kalau kita nggak mampu. Tapi kan Allah sudah memberikan ujian itu pada saat Ibu menjual medali Ibu di tahun berapa Bu? 1982-83. 80-an itu. Yeah. Ibu mengalami juga makan dengan satu mie instan untuk 4 orang. Sampai dengan saat ini. Ya. Sampai saat ini. Ya kadang-kadang suka ada yang bantu kayak kejuaraan nasional. Itu pemasukannya. Kebetulan. Ini besok ada kejuaraan kejurnas misalnya. Tugas bisa 3 hari, bisa 4 hari. Saya tugas kalau nggak di keabsahan, di hasil. Tapi kalau kan itu tidak setiap hari ada. Enggak, memang enggak ada. Pemasukan Ibu dari mana lagi? Enggak ada. Jadi kita ya diem aja. Paling anak saya uber-uber. Ya kalau dikasih ya saya irit-irit sampai seminggu. Kadang juga ya teman juga suka ini deh gitu. Bantuin. Ada ini gak? Bantuin. Ya. Saya nggak mau kepo lebih dalam terkait anak memberikan berapa, tetapi kondisi Ibu dengan suami ya saat ini. Rumah boleh tahu ukuran berapa kali berapa tuh Bu? Rumah belum punya. Yang Ibu tempatin saat ini di belakang Salemba itu? Itu jadi ada rumah utama nenek saya dulu. Nah yang rumah kecil utama ada pavilion. Utamanya kakak saya yang nomor 1. Yang pavilion saya yang tinggalin. Berapa itu kira-kira ukurannya Bu? Berapa ya? Bingung. Kecil. 100 meter ada? Waduh. Kegedean kalimatnya. Itu loh rumah Perumnas aja kegedean. 50 meter? Kurang lebih kayaknya. Soalnya itu untuk tempat tidur aja ya jalannya kecil. Tapi alhamdulillah itu kan tidak ngontrak. Kata nenek, kalau kamu nggak punya rumah, tempatin rumah nenek.
Soalnya kalau kamu ngontrak, terus kamu nggak punya duit, akhirnya ditagih nggak ada, kamu diusir. Jadi sebelum punya rumah tinggal di situ, gitu. Sampai sekarang. Ibu syukuri dengan kondisi seperti ini? Ya alhamdulillah, udah ada apa, udah begini ya sudah. Nyesel nggak Bu dengan kondisi ataupun kodarnya Tuhan? Apa tadi? Menyesal tidak dengan dan kodarnya, ketentuan kalau bahasa sederhananya? Ya Allah, kita nggak boleh begitu. Harus mensyukuri. Terima apa adanya, kita harus ikhlas. Kan bilang, ya Allah, jadikanlah hamba orang yang ikhlas. Hanya itu. Kalau saya berdoa, saya minta, ya Allah, jadikanlah hamba orang yang ikhlas, sabar. Itu doang. Kalau saya bersolat. Makanya saya kuat sampai sekarang. Teman-teman ibu yang sukses pada zamannya masih ingat dengan kondisi? Alhamdulillah ingat. Ya terutama ada satu Marina yang ingat. Dia selalu bawain saya sembako. Marina tuh, dia selalu ajak saya kalau ada event-event apa-apa. Atau ya kayak panggilan di sini, Kak Sani ini disuruh ini. Kalau nggak ada dia, saya nggak akan ke sini. Bu Marina ini adalah salah satu partner ataupun sahabat lah, boleh seperti itu ya Bu ya. Dari kecil. Dia adalah atlet pencak silat yang sukses pada zamannya juga, SEA Games, dan waktu itu beberapa hari yang lalu juga sudah hadir ke podcast kita ya Bu ya. Iya. Selepas yang satu ini kita coba perbincangkan sedikit saja bagaimana apa pesan yang ingin beliau sampaikan dengan kondisi saat ini di era yang memang seperti ini. Barengan Danang Sundoro di sini dan juga Bu Hapsani. Bu, podcast kita kali ini sangat spesial. Ada dua orang sebenarnya yang sudah memberikan cerita unek-uneknya yang sukses pada zamannya. Ada Bu Marina dan juga Bu Hapsani. Bahasa sederhananya tadi mungkin di prolog awal saya, habis manis pah dibuang. Suksesnya pada zaman dulu mungkin sekarang. Apa yang Ibu ingin sampaikan kepada pemerintah kah? Kepada seluruh stakeholder olahraga terkait kondisi saat ini? Ibu sebagai mantan atlet yang sukses pada zamannya, tapi sekarang kondisinya seperti ini yang Ibu sudah ceritakan. Silakan Bu. Ya insya Allah mudah-mudahan atlet-atlet sekarang jangan sampai kayak saya begini. Insya Allah biar dia prestasinya bagus. Saya minta ya negara ya perhatiin gitu. Kalau dia ngerebut emas apa-apa, ya setelah itu apa dia dikasih jadi karyawan apa-apa gitu, atau diperhatiin keadaan dia, dilihat, jangan dengar-dengar aja. Jadi coba lihat, datang ke rumah tuh atlet yang ikut-ikut zaman dulu juga. Apa sih yang Ibu ingin dapatkan dari pemerintah saat ini? Sebetulnya sih saya pengen dari dulu rumah, tapi kemana saya harus minta gitu kan. Iya, ya prestasi saya hanya segitu, nggak sampai level dunia, saya belum sampai dunia. Tuh, saya baru level SEA Games Asia Tenggara aja. Ya. Ini juga udah alhamdulillah saya bisa ikut SEA Games. Baik. Iya. Ibu, saya coba tarik napas dulu Bu. Terima kasih Bu yang pasti atas kehadirannya. Tapi sebelum menutup closing kita seperti biasa Bu, kita coba main sedikit quick test, lucu-lucuan Bu. Tadi kan kita sudah mendengarkan bagaimana perjalanan Ibu yang panjang dari mulai sekolah sampai dengan meraih prestasi, walaupun levelnya adalah SEA Games ya Bu ya. Iya. Bu siap, saya tidak butuh penjabaran lebih panjang, nanti saja jawab dengan cepat. Asian School Games di Singapura ya? Atau SEA Games Manila Bu? Iya.
Asian School Games di Singapura atau SEA Games Manila? SEA Games Manila. SEA Games Manila. Cokropranolo atau Bob Hasan, Bu? Bapak Haji Muhammad Hasan. Bapak Haji Muhammad Hasan. Muhammad Hatta atau Bob Hasan, Bu? Ya, Muhammad Hatta dong. Muhammad Hatta. Lah kan suami. Oh gitu. Hamengkubuwono ke-11 atau Bob Hasan? Bapak Haji Muhammad Hasan. Oke. Foni Sondak atau Heni? Heni Mas Baitela. Heni Mas Paitela. Ya, Oke. Caroline atau Saptiani? Kak Carolinia Reopasa. Baik, selesai. Kita coba bahas satu persatu. Asian School Games Singapura atau SEA Games Manila, Bu? SEA Games Manila. Yang berkesan menurut Ibu? Iya, Kenapa? karena satu berkesan saya sampai jenjang SEA Games. Dua, saya belum pernah ke istana. Itu baru pertama kali. Sampai saya. akhirnya ketemu tadi ya, Pak. Ketemu Bapak almarhum Soeharto ya. Presiden Soeharto. Presiden Soeharto. Ya. Oke. Cokropranolo ini beliau adalah mantan gubernur DKI Jakarta kala itu ya, Bu ya. Ya. Oke. Atau Bob Hasan almarhum. Beliau ini adalah ketua umum pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, PB PASI pada saat itu. Haji Muhammad Hasan. Kenapa Bob Hasan, Bu? Dia paling sayang sama saya. Oh, tapi kan Ibu nggak mau minta tadi katanya. Tapi saya juga ditegur sama dia atau diperhatikan sama dia, udah seneng. Gitu. Dan suami sempat bekerja ya? Sempat bekerja ya? Dikasih pekerjaan ya? Iya, dari Pak Hasan. Pak Hasan. Pernah. Muhammad Hatta atau Bob Hasan, Bu? Suami lah, Muhammad Hatta. Oh, suami Muhammad Iya, Hatta. Tuh, iya. Muhammad Hatta itu adalah suami beliau, bukan yang nama lain. Saya nggak mau mempublish lebih dalam. Oh, jadi Muhammad Hatta ya, Bu ya? Oke. Hamengkubuwono ke-11 itu beliau adalah ketua umum KONI Pusat 1982, saya ingat saya. Betul ya, Bu ya? Iya. Atau Bob Hasan? Haji Muhammad Hasan. Tapi tanda tangan di sini tanda tangan ketua umum KONI Pusat loh, Bu. Nggak boleh begitu. Mana tuh tadi tuh? Nah, ini dia piagam penghargaan pimpinan Komite Olahraga Nasional Indonesia. Dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Hapsani sebagai olahragawan atletik Jakarta Januari 1982, Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, Hamengkubuwono ke-9. Woi, Bu, dibilang kurang ajar nanti loh, Bu. Jadi pilihan siapa, Bu? Haji Muhammad Hasan. Oh, kalau nggak ada dia, saya nggak akan berangkat. Kemana? Filipina. Iya. Termasuk ke Singapura tadi ya, Bu ya? Kalau nggak ada dia. Oke. Oke. Lalu Foni Sondak atau Heni? Heni Mas Paitela. Heni, Bu? Ya. Kenapa? Itu musuh berat saya. Kalau pertandingan, kalau ada dia pasti saya juara kedua. Tapi kalau dia lagi tryout kemana-mana, saya juara 1. Oh, iya. Oke. Lalu terakhir adalah Caroline atau Saptiani? Kak Nina. Kenapa, Carolina dia pasal. Karena dia kan pelari level dunia. Sudah gitu saya paling takut media, bukan takut dimarahin, takut ditinggalin lari. Iya, karena saya kalau lari kan pelari pertama, dia selalu pelari kedua. Jadi sebelum lari saya izin media, Kak, jangan tinggalin saya ya Kak, gitu. Soalnya kan kalau ketinggalan ngasih stok kita ketinggalan, dimarahin bertiga, dimarahin 3 orang itu, karena kan apa, Bu? Yang diomelin tuh paling berkesan diomelin apa? Gimana sih katanya? Lari nggak bener padahal udah latihan gitu. Jadi kebun binatang nggak keluar tuh, Bu? Mati-matian. Insya Allah. Insya Allah. Berarti senior dulu tuh masih agak baik lah kalimatnya. Dia harus itu deh. Ibu, belajar, gitu. Terima kasih Bu Hapsani atas waktunya.
Pro 3 Siniar, saya Danang Sundoro dan Bu Hapsani. Semoga di kesempatan kali ini, di momen Ramadan kali ini, kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita, pesan, ataupun apapun lah, termasuk prestasi beliau yang sudah dulu kala. Dan semoga ini semua menjadi pembelajaran berharga buat Anda para atlet untuk bisa mengambil ataupun memetik hikmah tersebut. Saya Danang Sundoro, Hapsani, pamit undur diri. Sehat selalu, salam olahraga, salam Pro 3 Siniar. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 3 Siniar.